Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam segala situasi. Kita percaya baik situasi maupun orang-orang tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus yang telah diberikannya dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berdoa untuk orang yang baik dengan kita itu merupakan hal yang mudah, gampang, dan langsung dapat kita lakukan. Berdoa untuk orang yang menolong kita, bahkan juga berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, itu merupakan hal yang saya katakan mudah sekali. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa berdoa itu bukan hanya untuk orang-orang yang demikian, tetapi juga orang-orang yang memusuhi bahkan menganiaya kita? Wow, ini menjadi hal yang menantang dalam kehidupan kita. Karena di luar sana dunia selalu memberikan sebuah arahan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44 sampai dengan 48. Saya akan bacakan 43 sampai dengan 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perintah utama yang Yesus berikan kepada para murid yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini tidak disertai dengan syarat atau kondisi tertentu, saudara. Di lain bagian seperti ayat yang kita baca tadi, Yesus mengajarkan cara menerapkan perintah utama tersebut. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, penerapannya kepada musuh dan penganiaya kita. Waduh, ini merupakan sesuatu yang saya katakan sepertinya ya mudah dikatakan tetapi berat untuk dilaksanakan, saudara ya. Tetapi itulah yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara ketika kita mengasihi musuh dan berdoa bagi penganiaya kita, maka kita sedang menerapkan hukum belas kasihan, bukan balas dendam, saudara ya. Menerapkan hukum belas kasihan, bukan balas dendam. Menghadapi permusuhan dan aniaya bukanlah perkara yang mudah, tetapi justru disitulah kita ditantang sebagai orang percaya untuk menerapkan hukum yang utama ini, saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendirian. Dia pasti akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Sehingga jika kita mengalami permusuhan ataupun penganiayaan, rasanya mustahil untuk mengasihi dan berdoa untuk orang yang melakukan itu terhadap diri kita. Maka Tuhan memampukan kita, Dia memberi kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengasihi musuh dan berdoa untuk penganiaya kita, maka kita sedang meneladani Kristus dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan kasih. Cara terbaik untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara, ya kita perlu pahami dengan baik, dengan mentaati ajarannya dan mengikuti teladannya. Tidak ada cara lain, saudara. Mentaati ajarannya, mengikuti teladannya. Ketika kita berdoa bagi musuh dan tetap mengasihi penganiaya, kita sedang meneladani Kristus. Dan saya percaya kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana kehidupan Kristus semasa Dia mengasihi orang-orang yang menganiaya Dia, bahkan mendoakan orang-orang yang menganiaya Dia, bahkan mendoakan para musuhnya. Bagaimana kehidupannya? Seringkali Dia mengalami pengucilan, bahkan ada rancangan-rancangan pembunuhan yang dihadapi olehnya. Bahkan ada fitnah-fitnah yang dilontarkan olehnya. Tidak mudah. Tetapi satu hal saya mau katakan pada saudara, belajarlah dari Yesus dan mintalah hikmat serta kekuatan darinya agar mampu melakukannya. Ketika kita berdoa untuk musuh kita dan mengasihi penganiaya kita, maka saya percaya itulah tanda otentik dari anak-anak Bapa di surga. Karena apa, saudara? Ternyata tanda otentik dari anak-anak Bapa di surga bukan hanya bicara status kependetaan, bukan hanya bicara jabatan pelayanan, bukan hanya bicara giat dalam aktivitas rohani, tetapi ditandai dari perilaku mendoakan dan mengasihi musuh dan penganiaya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Apa kita menghadapi orang-orang yang cenderung memusuhi
atau mencari kesalahan kita terus dan juga menganiaya kita, mungkin bukan dengan fisik tapi dengan secara verbal melalui perkataan. Mari kita belajar untuk mendoakan mereka. Mari kita belajar untuk tetap mengasihi mereka. Karena suatu ketika Tuhan bisa melawat dan mengubah hati mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami pertobatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh hidup di dalam kasih yang demikian juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami boleh mentaati ajaran-Mu dan meneladani apa yang Kau lakukan, terutama dalam menghadapi permusuhan dan penganiayaan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Termasuk ketika kami juga boleh belajar menerapkan firman-Mu. Walaupun tidak mudah, tetapi Engkau memberikan hikmat, bahkan hati yang berbelas kasihan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menerapkannya menjadi firman yang hidup di dalam hidup dan melalui perilaku hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.